Halo semuanya dan selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang luar biasa. Kalian ingat kan gimana Spanyol sempat ditahan imbang tanpa gol dan bikin banyak orang ragu? Nah, di laga ini La Roja bener-bener ngamuk. Mereka melibas Arab Saudi 4-0. Dan jujur aja, ini bukan cuma sekedar menang. Ini tuh ibarat ngasih peringatan keras ke semua tim di Piala Dunia. Di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas gimana skema serangan Luis de la Fuente bisa seefektif itu, mengalir deras dan ngancurin pertahanan lawan tanpa ampun. Jadi siapin kopi kalian karena kita bakal langsung masuk ke taktiknya. Oke, ini dia 5 poin yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita lihat kebangkitan cepat tim Matador. Kedua, menit-menit awal yang krusial. Terus yang ketiga, pendebusan sempurna Oyarzabal. Keempat, rekor spektakuler Yamal. Dan terakhir kita tutup dengan dominasi mutlak berdasarkan angka. Yuk langsung aja kita mulai. Poin pertama kita nih, kebangkitan cepat tim Matador dan gimana mereka balik lagi ke puncak grup H. Spanyol tuh datang ke pertandingan ini bawa beban kritik yang lumayan berat loh. Kalian pasti inget dong waktu mereka main imbang 0-0 lawan Tanjung Verde. Waktu itu mereka kelihatan banget mainnya lambat, lesu, pokoknya nggak banget deh. Tapi coba bandingin sama performa mereka pas ngelawan Arab Saudi ini. Bener-bener transformasi yang drastis. Tiba-tiba mereka jadi sangat tegas, brilian, dan super klinis di depan gawang. Aliran bolanya jadi jauh lebih cepat, dan eksekusinya, wah, mematikan banget. Lanjut ke poin kedua, menit-menit awal yang krusial, alias gimana serangan kilat mereka di babak pertama terjadi. Pertandingan ini sebenarnya udah selesai cuma dalam hitungan belasan menit aja, serius deh. Bayangin, laga baru jalan 10 menit, Yamal udah langsung ngebobol gawang lewat tap-in dari umpan silangnya Oyarzabal. Terus, belum juga Arab Saudi napas, bam! Di menit 13-15, Oyarzabal nyetak 2 gol berturut-turut. 2 gol dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Arab Saudi langsung kelimpungan. Nah, buat nutup dominasi mereka, di awal babak kedua ada tembakan Marc Cucurella yang ditepis, tapi malah berujung gol bunuh diri dari Hasan Altambakti. Ketekunan taktis Spanyol bener-bener ngancurin struktur lawan dari awal peluit ditiup. Masuk ke poin ketiga. Penebusan sempurna Oyarzabal. Ini benar-benar cerita dari nol jadi pahlawan. Kalian lihat angka 0 di sini, ini bukan sekedar angka biasa. Ini tuh mewakilin tekanan luar biasa yang ada di pundak Mikel Oyarzabal. Di laga sebelumnya lawan Tanjung Verde, dia cetak rekor yang nggak banget. 0 sentuhan bola dalam 30 menit pertama. 0. Dia dikritik habis-habisan karena seolah-olah ngilang di lapangan. Tapi disinilah mentalitas pemain elit berbicara. Bukannya down atau makin terpuruk, dia malah ngerespons dengan ngasih 2 gol dan 1 assist. Bahkan dia nyaris hat-trick kalau aja tembakannya nggak kena mistar. Dan asal kalian tahu ya, dia ini jadi pemain kedua sejak tahun 1966 yang bisa terlibat dalam 3 gol cuma di 25 menit pertama laga Piala Dunia. Dia sejajar sama legenda Hungaria Laszlo Fazekas di tahun 1982. Penempatan posisinya di laga ini tuh bener-bener elit dan sukses ngobrak-ngabrik garis pertahanan musuh. Dan kalau kita mau ngomongin seberapa kelas dunianya dia, coba deh lihat statistik ini. Sejak awal 2025, Oyarzabal udah terlibat langsung dalam 21 gol dari 14 laga bareng Spanyol. Rinciannya 14 gol dan 7 assist. Terus, siapa sih satu-satunya pemain di seluruh kompetisi timnas Eropa yang bisa ngalahin angka ini? Ya cuma si monster Erling Haaland. Ini bukti nyata betapa konsistennya Oyarzabal di sepertiga akhir lapangan. Dia benar-benar senjata paling mematikan buat Spanyol saat ini. Oke, poin keempat, rekor spektakuler Yamal. Waktunya ngebahas sang remaja ajaib kita. Dinamika serangan Spanyol tuh beda banget kalau ada Lamine Yamal di sayap. Di usianya yang baru 18 tahun dan 343 hari, bayangin 18 tahun loh. Dia nandain debut starternya di Piala Dunia langsung pakai gol. Sekarang dia resmi jadi remaja kedua yang cetak gol buat Spanyol di turnamen ini, ngikutin jejak sohibnya Gavi. Bakat murninya emang gak bisa bohong, langsung bersinar di panggung terbesar. Dan kontribusinya bukan cuma sekedar nunggu bola buat di tap in ya, ancaman Yamal tuh nyata banget. Dia bener-bener jadi teror buat bek lawan. Di laga ini dia ngelepasin 5 tembakan dan bikin 2 dribble sukses, yang mana ini tuh angka paling tinggi di timnya. Dia nekan terus, bikin celah, dan yang paling penting, performa dia bikin Luis de la Fuente bisa ngerotasi pemain kunci di babak kedua tanpa takut daya serang tim bakal kendor. Akhirnya kita sampai di poin kelima, dominasi mutlak berdasarkan angka. Kita lihat realitas statistiknya. Sebagai analis sepak bola, kita sering bilang kalau skor akhir kadang bisa nipu. Tim bisa aja menang hoki kan, tapi kemenangan 4-0 ini sama sekali bukan kebetulan. Coba kita lihat angkanya.
Spanyol ngelepasin 22 tembakan, sementara Arab Saudi cuma 3. Terus kalau kita lihat dari metrik harapan gol atau XG-nya, Spanyol nyentuh angka 2.85, sementara Arab Saudi cuma 0.14 alias nyaris nggak ngancam sama sekali. Jarak yang masif banget ini ngebuktiin dominasi mutlak dari La Roja. Skema serangan mereka begitu cair dan tajam. Jadi kesimpulan dari bedah taktik kita hari ini jelas, Spanyol udah nemuin lagi DNA permainan mereka, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Rasa lesu yang kemarin-kemarin diomongin orang udah diganti sama ketajaman yang luar biasa kejam. Dengan penebusan kelas dunia dari Oyarzabal plus ledakan energi dari remaja kayak Yamal. Nah, pertanyaan gedenya sekarang, kira-kira siapa ya yang bisa ngentiin Spanyol di grup H ini? Pastinya lawan-lawan mereka berikutnya lagi ketar-ketir nyari strategi buat nahan mereka. Oke, sekian dulu sesi bedah taktik kali ini. Makasih banyak udah nonton. Terus pantau analisis kita selanjutnya, dan sampai jumpa!